Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua kita, yang mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perencanaan sumber daya manusia. Ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tantangan sumber daya manusia. Nah, sebelum kita akan masuk kepada pengertian perencanaan sumber daya manusia, saya akan memberikan beberapa mukadimah pendahuluan tentang betapa pentingnya perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Baik, kebutuhan akan perencanaan sumber daya manusia mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengapa? Karena mungkin sebagian orang akan bertanya, jika suatu perusahaan memerlukan karyawan baru, mengapa tidak dengan mudah mendapatkannya? Ya. Jadi maksudnya begini, sebenarnya kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan sukar untuk dipenuhi secepatnya atau semudah yang tersirat dalam pikiran, ya, mungkin begitu. Jadi perusahaan yang tidak merencanakan sumber daya manusianya sering akan menemukan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan karyawannya sesuai dengan tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang baik tentunya mempunyai perencanaan dari awal, berbekal dari informasi dari analisis pekerjaan dalam hal permintaan dan persediaan karyawan dan tenaga kerja untuk masa depan yang akan datang. Nah, yang perlu diingat adalah perusahaan tanpa didukung oleh karyawan yang sesuai baik dari segi kualitatif, strategi operasional, dan fungsional, maka perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, ya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan datang. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa keuntungan bagi perusahaan besar yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Nah, kemudian yang kedua, permintaan sumber daya manusia yang bersedia secara efektif. Kemudian yang ketiga, permintaan sumber daya manusia dalam sasaran perusahaan di masa depan secara tetap guna. Kemudian yang keempat, hemat secara ekonomis dalam penerimaan pada para pegawai baru. Kemudian yang kelima, memperluas informasi sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Nah, yang keenam, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. Dan yang ketujuh, koordinasi program sumber daya manusia dan kebutuhan yang tersedia. Nah, jadi yang ketujuh ini adalah keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakan perencanaan sumber daya manusianya. Nah, jika perusahaan itu merencanakan sumber dayanya dengan baik dan efisien, maka saya yakin perusahaan ini akan menjadi berkembang, bisa bersaing di kancah lokal maupun di kancah internasional. Ya, jadi saya lanjut lagi. Dengan demikian, melalui perencanaan sumber daya manusia, tidaknya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa target bisnis pada kurun waktu tertentu di masa yang akan datang? Kemudian yang kedua, berapa lama target bisnis tersebut dapat tercapai? Kemudian yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut? Nah, kemudian yang keempat, kepada siapa pekerjaan tersebut dipertanggungjawabkan? Kemudian yang keenam, apakah sudah ada standar operasi prosedurnya? Kemudian yang selanjutnya, apakah sudah ada time schedule-nya? Kemudian
yang terakhir, apakah sudah ada actionnya. Nah, ketika para manajer bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, maka bisa dipastikan perusahaan itu bisa berkembang, ya, bisa berkembang. Apalagi dia mampu memanage semua karyawan-karyawannya dan mampu membawa perusahaan itu, mampu mengajak karyawan-karyawannya bisa bekerja sama dengan manajernya misalnya dalam satu perusahaan. Oke, baik, saya lanjut lagi. Kalau para manajer sudah mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, baik dengan mampu merencanakan perusahaannya, ya, maka perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk menentukan tujuan-tujuan apa yang akan dikerjakan selama periode tertentu dan apa yang akan dilakukan agar mencapai tujuan-tujuan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia ini adalah suatu proses ya, yang namanya perencanaan ya terjadi ya, namanya pekerjaan, tapi alangkah baiknya kalau direncanakan sehingga ketika ya di lapangan rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ada lagi planning yang bisa kita kerjakan sehingga perencanaan itu bisa sampai ke satu tujuan ya. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa poin manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengetahui karyawan yang ada. Artinya para manajer harus mengetahui berapa karyawan yang bekerja di perusahaannya ya. Kemudian yang kedua, mengetahui berbagai kualifikasinya ya, maksudnya mengetahui kualifikasi dari beberapa sumber daya manusianya, maksudnya berapa yang berpendidikan S1, berapa yang berpendidikan S2, mungkin ada juga yang berpendidikan SMA ya, tentang kualifikasi SDM itu sendiri. Kemudian mengetahui kerja masing-masing karyawan ya, mengetahui kerja masing-masing karyawan, apa yang dikerjakan, apa tupoksinya, apa kerjanya, sehingga bisa mengarahkan pekerjaan yang sesuai pekerjaan yang dijalankan ya. Kemudian pengetahuan dari keterampilan yang dimiliki, baik pendidikan formal ya, kemudian bakat yang perlu dikembangkan ya, kemudian minat karyawan terutama dengan kegiatan di luar tugas pekerjaannya. Nah, dari beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia yang perlu diketahui oleh seorang manajer yang dalam pengembangan sumber daya manusia. Oke, hasil dari inventarisasi tersebut sangat penting, bukan hanya dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sekarang, akan tetapi setidaknya berhubungan dengan 3 kepentingan di masa yang akan datang ya. Apa itu? Pertama, promosi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan dengan meningkatkan tugas yang sama ya. Yang ketiga, dalam hal terjadinya alih wilayah kerja yang berarti tupoksinya tidak berubah lingkungan perencanaan sumber daya manusia. Oke. Nah, lingkungan perencanaan sumber daya manusia ini saya bagi menjadi 3 ya. Pertama, sempit, kemudian menengah, kemudian lebar ya. Sempit maksudnya itu baru dalam tahap perencanaan perekrutan sumber daya manusia. Nah, tentunya kita tahu bahwa kalau perekrutan itu perlu ada kualifikasi yang SDM yang mana yang akan kita pilih nanti dalam bekerja dalam perusahaan kita. Kemudian menengah ini sudah masuk dalam perekrutmen dan masuk pada sistem pelatihan. Jadi semua SDM itu yang sudah direkrut semua dimasukkan dalam sistem pelatihan ya, diberikan pelatihan
pelatihan apa adalah pelatihan yang sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan keahliannya dalam dikoneksikan dengan pekerjaan apa yang akan dikerjakan ke depan. Misalnya perusahaan keuangan, ya tentu pasti ada aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang perlu dia pahami, seorang karyawan ini aplikasi yang perlu dia pahami dalam menjalankan dalam menjalankan pekerjaannya nantinya. Ya tentu tidak hanya seperti itu, tapi tentu dibutuhkan seorang karyawan yang berkelulusan keuangan, ya mungkin S1 keuangan atau S2 keuangan, sehingga terjadilah link match antara keahliannya dengan apa yang akan dikerjakan nantinya, ya seperti itu. Kemudian setelah itu adanya pengembangan di sini bukan hanya sekedar berkutat dalam pekerjaan itu, sehingga kerjanya itu tidak hanya sekedar monoton. Kemudian lebar maksudnya bertambah lagi, meluas lagi kegiatan lingkungan perencanaan sumber daya manusia. Tadi kita sudah melakukan perekrutan, kemudian pelatihan, kemudian pengembangan, kemudian sistem kompensasi SDM. Berapa upah yang akan diberikan oleh gaji seorang SDM ini atau seorang karyawan ini, berapa gaji yang diberikan, ya harus disesuaikan dengan tupoksinya, ya struktur tanggung jawab dan posisinya, ya berapa kompensasi yang diberikan. Kalau lebih berat kerjanya, maka berat juga kompensasi yang diberikan oleh seorang karyawan ini. Kemudian diberikan juga kesehatan, kemudian keselamatan kerja, kemudian diberikan penilaian, ya gunanya ini penilaian ini supaya bisa ada jenjang karirnya nanti, ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan perencanaan sumber daya manusia ini adalah ada 4, yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, maksudnya yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, ya kualitas dan kuantitas karyawan. Misalnya mengisi beberapa lini yang kosong, misalnya lini keuangan, staff yang kosong dimasukkan di situ yang berkualitas, yang kualitas dan kuantitasnya bagus, ya. Kemudian di bagian manajer kepergudangan, ya ada pengalamannya yang dimasukkan di situ. Kemudian manajer yang lain diberikan masukkan di situ, karyawan-karyawan di situ yang menentukan kualitas dan kuantitas karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menjamin ketersediaan karyawan, maksudnya sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan, ya ada yang mengerjakan. Ketika pekerjaan yang kosong, ya, ada lagi karyawan yang bisa menggantikannya. Nah, makanya pekerjaan itu tetap selalu berjalan terus. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement, ya. Maksudnya untuk menghindari manajemen ini sangat penting, karena kita ketahui kembali bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Maksud sosial itu saling berketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, disinilah dibutuhkan, ya, menghargai antara karyawan satu dengan karyawan yang dua, ya, dalam struktur ini horizontal dan vertikal. Nah, ini yang penting supaya tidak terjadinya mismanagement. Nah, untuk menghindari mismanagement ini perlu dijelaskan dari struktur organisasi. Itu yang saya sudah bahas tadi di pertemuan pertama. Terakhir, untuk memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Maksudnya semua koordinasi antara karyawan satu dan karyawan dua terintegrasi, baik data-data yang perlu diperbaiki tersinkronisasi, kemudian terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga semua menjadi satu padu dalam tujuan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah,
Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan, kemudian untuk menjamin pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberitahuan karyawan. Kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi vertikal dan horizontal dan pensiun karyawan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Maksudnya berapa SDM yang kita akan butuhkan di masa yang akan datang. Kemudian perencanaan keseimbangan masa depan. Maksudnya perencanaan keseimbangan masa depan itu berapa banyak sumber daya manusia yang ada sekarang dan dapat diharapkan dapat tinggal dalam perusahaan. Selisih antara angka ini dengan angka yang akan dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikut dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya merencanakan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang bisa melakukan itu, ya, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Kemudian terakhir perencanaan untuk pengembangan. Oke. Kemudian kita masuk tantangan sumber daya manusia. Nah, dalam tantangan sumber daya manusia ini ada dua, tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal ini adalah aspek peluang. Nah, bagaimana karyawan itu ketika ada peluang, ya, dia harus seperti apa? Ketika aspek dari ancaman dia seperti apa? Nah, ya. Kemudian aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek regulasi perundang-undangan, dan aspek teknologi. Nah, tantangan-tantangan SDM inilah yang perlu dihadapi oleh seorang karyawan atau SDM itu sendiri dalam menghadapi tantangan eksternal ini. Yang perlu diwaspadai adalah tantangan dari aspek teknologi, karena teknologi sekarang ini yang sekarang lagi pesat-pesatnya, sehingga kadang karyawan ini tidak bisa mampu lagi beradaptasi dengan teknologi, sehingga karyawan ini tertinggal dengan teknologi baru yang perlu diwaspadai. Nah, kemudian dari segi tantangan internal adalah ada aspek kekuatan, ada aspek kelemahan, kemudian ada aspek rencana kerja dan anggaran, kemudian aspek pengembangan usaha, kemudian aspek pengembangan perusahaan, dan aspek rencana strategis. Nah, tantangan-tantangan internal ini yang berasal dari SDM itu sendiri, bagaimana mereka mampu mengelola itu, bagaimana mampu mereka memanage ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.